Shalom dan selamat pagi. Hari ini kita masuk dalam pembacaan dari Roma pasal 14 saudara. Ayat 1 sampai 23. Roma pasal 14 ayat 1 sampai 23. Ada 2 poin saja yang saya mau ambil dari bacaan hari ini. Yang pertama, poin pertama, jangan menghakimi saudaramu. Paulus menasihatkan kita untuk tidak berbantah-bantahan atau mempertentangkan soal makanan. Ayat 1 mengatakan, terimalah orang yang lemah imannya dengan tidak memperdebatkan hal-hal yang meragukan atau yang tidak penting. Yang dimaksud dengan hal-hal yang meragukan atau tidak penting di sini adalah hal-hal yang tidak diatur dalam pewahyuan kekristenan seperti misalnya hal makanan ini. Rasul Paulus memerintahkan kita orang-orang percaya untuk menyambut orang-orang Kristen yang lemah imannya. Tetapi jangan masuk dalam perdebatan dengan mereka tentang hal-hal yang meragukan seperti hal makanan ini. Karena ada orang yang hanya makan sayuran saja. Ada yang makan daging babi misalnya, tapi ada juga yang tidak. Dikatakan di ayat 3, siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Siapakah kita sehingga kita menghakimi orang lain? Jadi sekali lagi soal makanan saudara, jangan kita memperdebatkan dan jangan kita menghina ataupun menghakimi jika saudara-saudara kita makan atau tidak makan sesuatu. Firman dalam Matius 15 ayat 17 mengatakan bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban. Jadi mengapa kita harus mempermasalahkan tentang makanan yang cuma berakhir di jamban atau di WC? Nasihat kedua dari Paulus tentang jangan menghakimi, yaitu adalah masalah hari. Ada orang yang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi ada orang yang menganggap semua hari itu sama saja. Firman mengatakan, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Contoh, menurut Martin Luther, Sunday atau hari Minggu bukanlah hari Sabat, tapi hari baru dalam satu minggu itu untuk memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan John Calvin, salah seorang juga yang meneroboskan tentang kekristenan Protestan, ya, dia mengatakan atau dia percaya bahwa Sabat dirubah dari suatu hari ke hari lain ke hari Minggu. Tapi ada juga kelompok orang Kristen yang percaya Sabat itu hari Jumat atau hari Sabtu. Tetapi kita mengambil hari Minggu, saudara, sebagai hari ibadah bersama kita. Mengingat kebangkitan Yesus dari kuburnya pada hari Minggu. Jadi saudara bisa lihat banyak pendapat tentang hari Sabat dan juga banyak perbedaan pendapat tentang hari Sabat ini. Rasul Paulus sudah melihat perbedaan pendapat tentang hari Sabat ini ribuan tahun dulu, sebelum ada kelompok orang-orang Kristen yang beribadah pada hari-hari yang berbeda. Ada yang beribadah pada hari Jumat, ada yang beribadah pada hari Sabtu, dan kebanyakan juga beribadah pada hari Minggu. Nah, firman mengingatkan kita untuk tidak menghakimi mereka yang berpegang pada hari tertentu atau makan makanan tertentu. Mereka yang berpegang pada hari tertentu, mereka melakukannya untuk Tuhan. Mereka yang makan atau tidak makan sesuatu, mereka juga melakukannya untuk Tuhan. Kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak hidup. Ketika kita hidup untuk Tuhan, saudara. Dan ketika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup kita, ketika kita hidup atau ketika mati atau kematian kita adalah milik Tuhan. Hidup kita bukan milik kita sendiri. Jadi siapakah kita sehingga kita menghakimi sesama atau saudara-saudara kita? Kita semua akan menghadap tahta Allah. Dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Poin kedua yang saya mau bahas tentang jangan kita menjadi batu sandungan. Kita telah diingatkan untuk tidak saling menghakimi. Jadi sebaiknya kita berpegang pada pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Rasul Paulus kembali ke contoh soal makanan. Kalau ada seseorang atau sekelompok orang yang menganggap sesuatu itu najis bagi kelompok atau orang itu,
sesuatu itu najis. Tetapi janganlah kelompok ini menghina atau menghakimi orang-orang lain yang menganggap apa yang mereka bilang najis seperti makanan itu najis, tapi buat mereka memakannya. Jangan mereka ini mengolok ataupun menghina atau menghakimi dengan apa yang mereka percayai. Kalau cuma karena makanan saudara, orang-orang ini saling menyakiti hati saudara-saudara mereka. Umpamanya dengan mengatakan bahwa mereka najis karena mereka makan makanan yang najis, maka mereka sudah tidak hidup lagi dalam kasih. Kasih tidak ada lagi dalam hidup mereka. Jangan kita membinasakan saudara kita hanya karena masalah makanan. Karena Kristus telah mati untuk kita semua. Kita yang makan babi atau tidak makan babi, kita yang makan sayur-sayuran saja atau yang makan segala rupa makanan, janganlah kita jadikan masalah makanan sebagai satu batu sandungan. Jangan menjadi batu sandungan bagi kita untuk mengasihi saudara-saudara kita yang berbeda anutan atau pendapat tentang makanan. Ayat 17 dengan tegas Rasul Paulus mengatakan bahwa kerajaan Allah bukanlah tentang makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi jangan kita mempertentangkan soal makanan atau hari-hari atau hal-hal sepele lainnya yang tidak ada sangkut pautnya dengan Roh Kudus. Tidak ada sangkut pautnya dengan kebenaran dan dengan damai sejahtera. Firman mengatakan orang-orang yang melayani saudara-saudaranya atau sesama kita dengan tidak mempertentangkan soal atau hal-hal sepele seperti makanan dan hari-hari tertentu ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Puji Tuhan. Mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera antara sesama kita dan mengejar apa yang berguna untuk saling membangun. Jangan kita merusak pekerjaan Allah seperti pelayanan kita, kesaksian kita sebagai orang Kristen cuma karena masalah makanan. Ayat 21 mengatakan, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan bagi saudaramu. Kalau engkau bisa melakukan hal itu dan hatimu setuju untuk melakukannya dan engkau yakin atas apa yang kau lakukan, engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Karena engkau melakukannya dengan iman. Dan bukan karena ikut-ikutan atau takut dibilang najis dan sebagainya. Tetapi kalau engkau tidak setuju dengan apa yang mereka anggap najis, jangan juga engkau menghina dan menjadi batu sandungan buat mereka. Tetapi ada orang-orang yang bimbang saudara, yang takut atau khawatir kalau makan nanti dibilang najis. Dan kalau nggak makan, pengen makan itu. Nah, firman mengatakan bahwa orang-orang yang bimbang dalam segala hal, saudara, bukan cuma soal makanan saja. Mereka yang bimbang dan mendua hati, mereka akan dihukum. Karena mereka tidak melakukan segala sesuatu itu dengan iman. Jadi kalau engkau makan daging babi misalnya, makanlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Dan kalau engkau tidak makan daging babi, lakukanlah juga dengan iman dan ucapan syukur. Sekali lagi firman mengatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi saudara, apapun yang kita lakukan dengan iman. Engkau berdoa untuk kesembuhan atau untuk berkat atau untuk pekerjaan atau apapun yang kau lakukan semua dengan iman di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin.